Pagi itu, pasar tradisional Kembang Jati tidak seramai biasanya. Biasanya sejak subuh lorong-lorong pasar sudah penuh suara tawar-menawar, aroma rempah, dan langkah kaki pembeli yang berdesakan. Namun hari ini, beberapa kios memilih menutup lebih awal, sementara para pedagang lainnya terlihat gelisah, seperti menunggu sesuatu yang tidak mereka inginkan. Dari kejauhan, terdengar suara seseorang membaca syair dengan lantang, suaranya serak namun penuh paksaan. Para pedagang langsung menunduk, pura-pura sibuk menata barang dagangan. Suara itu datang dari seorang preman bertubuh besar dan bercukur tipis bernama Raga, tetapi warga pasar lebih mengenalnya dengan nama Bajul Ireng. Raga berjalan pelan melewati lapak-lapak sayur sambil mengetukkan tongkat kayu panjang di tangannya, seolah itu adalah tongkat warisan leluhur agung. Di lehernya tergantung kalung besar dari manik-manik kayu yang entah dibuat dari apa. Yang membuat orang-orang resah bukan hanya posturnya yang mengintimidasi, tetapi kebiasaannya yang aneh. Setiap hari ia datang sambil mengumandangkan syair yang katanya adalah lanjutan syair Wali Songo. Namun syairnya justru membuat orang bingung dan takut. Lebih besar dari, sing ora hormat marang aku. Bakal kualat ketiban balak, aku pewaris para wali. Sing wani ngalangi, sira bakal rugi. Bukan nasihat, bukan petuah, melainkan ancaman yang dibungkus dengan rima kacau. Para pedagang hanya bisa menahan napas. Mereka tahu, setelah membaca syair, Raga biasanya mulai memalak dengan alasan, uang restu para wali. Seorang ibu penjual cabai, Bu Marni, berbisik ke tetangganya, "Lo, syair kok isin getak wong, dadi koyo dukun mau ngamen, ning ngancam." Tetangganya, Pak Rohim, hanya bisa menggeleng. "Nek terus-terusan ngene, pasar ki iso mati, Bu." Ketika Raga sampai di kios ayam potong, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Ayo, sing dagang ayam, mana persembahan untuk pewaris syair suci?" Pemilik kios, seorang bapak muda bernama Seno, gemetar. Maaf Kang, dagangan sepi, baru laku 4 ekor." Raga mengetuk-ngetukkan tongkatnya, nadanya naik. "Ora peduli, sepi apa rame, syair suci tetap kudu dihormati. Ayo cepet." Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa diam. Takut, tak ada yang berani membantu, meski hati mereka murka. Pasar yang selama ini menjadi pusat kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang menyesakkan. Setelah memalak beberapa kios, Raga berjalan menuju tengah pasar. Ia naik ke atas bangku reyot, memukulkan tongkatnya ke udara, lalu berseru, "Aku penerus syair Wali Songo. Sapa sing ora manut, bakal kena kutuk." Kalimat itu membuat suasana makin mencekam. Pedagang sayur menutup jualan, penjual buah menunduk, bahkan tukang parkir pun menjauh. Di antara rasa takut itu, para pedagang mulai berbisik-bisik satu sama lain. "Apa tidak ada yang bisa menghentikan ini? Kemarin saya dengar ada kiai besar datang ke kampung sebelah, tapi masa iya kita harus minta bantuan beliau? Lo, nek ora diatasi, pasar iki iso rusak tenan." Keresahan itu terus berputar seperti angin yang tak kunjung reda. Setiap orang berharap ada seseorang yang cukup berani, atau cukup berilmu, untuk menghentikan preman yang mengaku pewaris syair suci itu. Namun satu hal pasti, jika keadaan ini dibiarkan, pasar Kembang Jati tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa mereka ketahui, kabar tentang keresahan pasar itu perlahan mulai bergerak, menuju seseorang yang jauh lebih tenang, lebih lembut, dan lebih berani dari yang mereka bayangkan. Di kampung sebelah pasar Kembang Jati, suasana sore tampak tenang. Angin pelan menyapu halaman masjid, sementara beberapa santri sedang menggulung kabel sound system seusai pengajian. Di serambi masjid, Gus Muafik duduk santai bersandar pada tiang, masih mengenakan sorban dan sarung, ditemani secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Seusai pengajian, biasanya warga bergantian maju menyalami beliau sambil menyampaikan berbagai keluh kesah. Ada yang curhat soal anaknya yang susah diatur, ada yang minta doa usaha lancar, ada pula yang sekadar minta barokah sambil membawa jajanan pasar. Hari itu, di antara kerumunan, ada beberapa pedagang yang wajahnya terlihat jauh lebih gelisah daripada yang lain. Seorang lelaki setengah baya, berpeci hitam lusuh namun rapi, maju dengan langkah ragu. Namanya Pak Rohim, pedagang sayur yang tiap hari berjualan di pasar Kembang Jati. Ia menunduk dalam-dalam sebelum duduk di depan Gus Muafik. "Gus, nyuwun sewu, kulo bade nyuwun tulung," ujarnya dengan suara lirih. Gus Muafik tersenyum, matanya yang teduh menatap penuh perhatian. "Lo iya, piye, Pak?"
Wong urip kuwi yo podo-podo butuh tulung. Sing iso tak tulungi, tak tulungi. Krito waesek. Pelan-pelan, Pak Rohim mulai menceritakan keadaan pasar. Tentang Raga, preman yang memalak sambil mengaku melanjutkan syair Wali Songo. Tentang orang-orang yang takut, kios yang mulai tutup, dan ancaman-ancaman yang dibungkus rima kacau namun diklaim sebagai syair wali. Beberapa santri yang ikut duduk di serambi ikut tertegun mendengarnya. Mereka saling pandang, heran sekaligus geram. Lo, kok wani-wani nyebut-nyebut Wali Songo kanggo nakut-nakuti wong, Gus, bisik salah seorang santri. Gus Muafik mengusap jenggotnya perlahan, masih dengan senyum tipis. Yo, saiki iki zaman aneh, le. Jenenge wali digawa-gawa, tapi lakune ora kaya sing diajarke para wali. Ia menoleh lagi ke Pak Rohim. Terus, wong pasar piye sikape? Yo, niku, Gus, sahut Pak Rohim, matanya memerah menahan emosi. Awale kulolan konco-konco meneng, mikir bakal mung sedino loro. Ning kok saben dinten tambah parah. Wonten sing meh tutup selawase, wedi nek terus-terusan dipalak. Kulolan pedagang liyane, yo mung iso nendonga, mugi wonten sing wani nertibke. Suasana serambi jadi hening beberapa saat. Hanya suara anak kecil bermain di halaman dan angin yang menggesek dedaunan. Di tengah keheningan itu, Gus Muafik menundukkan kepala, bukan putus asa, tapi seperti sedang menimbang sesuatu dalam hati. Jenenge syair Wali Songo kuwi, Pak, ujar beliau pelan tapi mantap, saya yakin isin nasehat, ngajak wong apik, nuntun ati, ngelus jiwo. Duduk kanggo gegirisi wong lan jaluk jatah. Nek dibiarke, wong-wong iso salah paham karo warisan para wali. Pak Rohim mengangguk cepat, seolah menemukan pembelaan yang selama ini ia pendam. Nggih, Gus, niku sing dadeke kulo lan sedoyo sedih. Jenenge wali kok dadi tameng gawe ngancem. Salah satu santri memberanikan diri bertanya, terus piye, Gus? Nopo wonten sing kedah tindak merana? Gus Muafik menghela napas ringan, lalu meletakkan cangkir kopi yang tinggal ampas. Yo piye meneh, le. Nek ora ana sing rangke, sing salah bakal rumangsa bener. Kadang wong kuwi ora sak temene jahat, mung ora tau diwenehi dalan sing bener. Beliau bangkit perlahan, merapikan sarungnya. Beberapa santri refleks ikut berdiri. Ngene wae, sesuk sore, sakdurunge aku muli, tak mampir nang pasar Kembang Jati. Sek, nek Gusti Allah ngijabahi, muga-muga ono dalan kanggo nertibke, tanpa kudu nganiaya. Wajah Pak Rohim berubah cerah, seolah beban berat lepas dari pundaknya. Matur nuwun sanget, Gus kulo namung saget ndonga, mugi Gusti Allah paring kekiyatan dateng panjenengan. Gus Muafik menepuk pelan bahu Pak Rohim. Sing penting, pojo mandek ndonga, Pak. Doa wong susah sing pasrah kuwi krepe langsung tekan. Aku mung numpang dadi sebab wae. Malam itu, kabar rencana kedatangan Gus Muafik ke pasar pelan-pelan tersebar. Dari mulut Pak Rohim ke pedagang lain, dari pedagang ke tukang parkir, hingga ke ibu-ibu penjual jajanan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ada secercah harapan yang belum pernah mereka rasakan beberapa hari terakhir. Sementara itu, di sudut lain kampung, Raga, Bajul Ireng, sedang duduk di sebuah warung kopi, menghitung uang hasil pemalakannya. Ia tidak tahu, bahwa keesokan hari, lelaki bersarung dengan senyum tenang akan datang, bukan membawa tongkat atau pasukan, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih berat daripada pukulan, kebenaran dan keberanian untuk meluruskan nama para wali. Sore itu, matahari mulai miring, memantulkan cahaya keemasan di atas atap seng pasar Kembang Jati. Biasanya jam segitu pasar masih ramai, tapi beberapa hari terakhir suasananya muram. Banyak pedagang memilih pulang lebih awal, khawatir kalau Raga, Bajul Ireng, tiba-tiba muncul. Namun hari ini, entah kenapa, para pedagang berkumpul di pojok-pojok lapak, seolah menunggu sesuatu yang mereka sendiri belum percaya akan terjadi. Dari ujung jalan pasar, terlihat seseorang berjalan santai mengenakan sarung, sandal jepit, dan membawa tas kecil berisi kitab tipis. Langkahnya tenang, wajahnya adem, dan senyumnya ramah pada siapapun yang ia lewati. Dialah Gus Muafik, yang kedatangannya sudah sejak pagi jadi bahan bisik-bisik para pedagang. Saat beberapa pedagang melihatnya, mereka langsung saling menyikut. Loh, beneran Gus Muafik teka? Ya Allah, mugi-mugi pasar selamat dina iki, ujar salah satu penjual bawang sambil menutup mulutnya karena terharu. Pedagang lain berdiri dan memberi salam dengan sopan.
Suasana pasar yang tadinya muram perlahan berubah menjadi penuh harapan. Gus Muafik berhenti sejenak ketika beberapa anak kecil berlari mendekat sambil membawa es lilin. Gus, mau es? Tanya salah satu anak dengan polos. Gus Muafik tertawa kecil, mengelus kepala mereka, dan berkata, "Matur suwun, Le. Nanti yo, tak mampir ning ibumu." Anak-anak itu tertawa sambil berlari kembali, seolah lupa ketakutan yang selama ini menghantui pasar. Setelah melewati gang sayuran, Gus Muafik melihat beberapa pedagang sedang menutup lapaknya tergesa-gesa. "Loh, kok tutup? Durung sore iki?" tanya beliau. Bu Marni, penjual cabai, menelan ludah sebelum menjawab, "Gus niku, wong sing ngaku pewaris syair kuwi biasanya teka jam-jam ngene. Kulo takut digentak meneh." Gus Muafik mengangguk perlahan, memahami ketakutan itu tanpa menghakimi. "Yo wis, Bu, saiki tak delok disek piye sakjane." Beliau melanjutkan langkah menuju pusat pasar, tempat Raga biasanya beraksi. Para pedagang mengikuti dari belakang, menjaga jarak, tapi penuh rasa ingin tahu. Di tengah pasar, suara keras tiba-tiba terdengar. Suara itu bukan teriakan ancaman, melainkan suara mendengus penuh amarah sambil memukulkan sesuatu ke meja kayu. Itulah Raga, berdiri dengan dada membusung sambil memegang tongkatnya. Hari itu ia tampak lebih garang dari biasanya, mungkin karena makin sedikit pedagang yang berani memberi uang. "Ayo, sapa sing durung nyetor, cepet. Opo kowe pengin kena kutuk syair wali?" teriaknya sambil memukul tongkatnya ke tanah. Beberapa pedagang langsung mundur ketakutan. Di saat itulah, suara pelan namun jelas terdengar. "Syair wali kuwi ngancem-ngancem ta, Le." Kerumunan langsung hening. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara itu, ke arah seorang lelaki bersarung yang berdiri tak jauh dari Raga. Gus Muafik berdiri dengan tenang, kedua tangannya menggenggam tas kecilnya, wajahnya penuh kehangatan yang justru membuat suasana semakin menegangkan. Raga menatapnya tajam, seperti tidak percaya ada orang yang berani memotong aksinya. "Sapa kowe?" tanyanya dengan suara berat. Gus Muafik tersenyum tipis. "Aku iki mung wong sing seneng karo syair. Delok kowe maca syair, aku kepengin melu ngrungokake. Tapi kok rasane, nadane kaya wong ngamuk, ora kaya wong dongengake wejangan." Kerumunan mulai berbisik. Ada yang menutup mulut, menahan tawa, ada yang memegangi dada karena tegang. Raga menggeram, merasa diremehkan. "Pojo sok pinter kowe, aku penerus syair wali songo. Nek ora percaya, ayo mrene tak tunjukke." Namun Gus Muafik tetap tenang. Ia tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya lembut, tapi mantap, seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia hadapi. "Le," ujarnya, "nek pancen bener kowe nerusake syair para wali, yo coba wae baca syair sing bener. Sing isin nasihat, dudu ancaman." Kata-kata itu membuat seluruh pasar seolah berhenti bernapas. Raga menggenggam tongkatnya makin keras, wajahnya memerah karena mual-mual emosi. Sementara itu, Gus Muafik hanya berdiri dengan senyum tipis, santai, tapi jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Dan rasa takut para pedagang tiba-tiba berubah menjadi harapan baru. Momen itu adalah detik pertama yang membuat pasar Kembang Jati sadar. Hari ini, sesuatu besar akan terjadi. Raga menatap tajam ke arah Gus Muafik, seolah mencoba menilai apakah lelaki bersarung itu benar-benar berani atau hanya sok bicara. Tapi tatapan Gus Muafik yang tenang membuatnya semakin jengkel. Tidak ada rasa takut di sana, hanya keteduhan dan keyakinan yang membuat Raga merasa seakan ia yang sedang ditelanjangi tanpa disentuh. "Tak takon sepisan maneh," kata Raga sambil menggeretakkan gigi. "Kowe iki sopo, kok wani ngurusi urusanku?" Gus Muafik melangkah maju satu langkah, jarak mereka hanya tinggal beberapa meter. Beliau tidak mengangkat suara, tapi setiap katanya terdengar jelas. "Aku iki mung wong sing ora gelem jenenge wali digawe dalane nakuti wong. Kuwi wae, Le." Suara itu lembut, tapi syarat makna. Raga terdiam sesaat, merasa disentil. Kerumunan pedagang saling berbisik cemas. Mereka takut kalau Raga akan makin marah. Tapi di saat bersamaan, mereka seperti menemukan keberanian baru hanya dengan melihat sosok Gus Muafik berdiri di sana. Seorang pedagang tempe berbisik pada rekannya, "Iki nek Raga ngamuk, piye yo?" Nanging delok Gus Muafik, kok rasane aman wae. Raga mulai mengetuk-ngetuk tongkat kayunya ke lantai pasar, menimbulkan suara keras yang memaksa orang-orang mundur beberapa langkah. "Wis suwe aku dadi penguasa pasar iki. Ora ana sing wani mbantah syairku.
Kowe iki sing pertama, nek kowe pancen pinter, ayo adu ungga-unggu, adu syair maneh. Gus Muafik malah tersenyum santai. Ia menarik satu kursi plastik dari dekat lapak sayur, kursi yang kaki-kakinya sudah miring, dan duduk seenaknya di hadapan preman itu. Gerakannya begitu tenang, sampai-sampai beberapa pedagang menahan tawa karena tingkah beliau seperti sedang duduk santai di teras rumah, bukan di tengah konflik besar. Adu syair, tanya Gus Muafik sambil mengangkat alis. Syair kok digawe alat nggetak wong. Kabeh sing tak rumokke saka kowe kuwi ancaman, le. Kok orang nganggo syair sing isin wejangan. Sing alus, sing marahi ati adem, raga mendengus marah. Syairku kuwi warisan, warisan saka para leluhur sing duwe linuwi. Katanya sambil menghentakkan tongkat ke tanah. Namun nyali raga mulai goyah karena Gus Muafik sama sekali tidak bereaksi, tidak mundur, tidak kaget, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Le, kata Gus Muafik sambil mencondongkan badan sedikit ke depan. Sing duwe linuwi kuwi ora ngomong keras. Sing duwe ilmu kuwi ora sengak. Sing duwe warisan wali kuwi ora perlu pamer. Nek kowe bener penerus syair wali, opo kowe ngerti maknane syair sing sejati. Kerumunan terdiam, semua mata tertuju pada dua sosok itu. Angin sore seolah berhenti, menunggu jawaban. Raga membuka mulut, tapi tidak ada kata keluar. Untuk pertama kalinya, kepercayaan diri yang dibangunnya selama ini retak. Ia tidak punya jawaban, karena syair yang selama ini ia baca memang tidak punya arti apapun. Itu hanya kata-kata yang ia rangkai untuk menakuti orang. Melihat wajah raga yang murung, Gus Muafik melanjutkan, sing ditinggalke para wali kuwi dudu syair gawe nguwasai wong, nanging syair gawe nuntun wong. Opo kowe ngerti perbedaane? Para pedagang mulai merapat ke depan, merasakan bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar debat, tetapi pertemuan dua hati, yang satu penuh ego, yang satu penuh kebijaksanaan. Raga menggenggam tongkatnya lebih keras, mencoba memulihkan kewibawaan yang mulai runtuh. Kowe ngomong terus terang wae, kowe pengin nantang aku tuh. Katanya dengan suara parau yang terdengar lebih gelisah daripada garang. Gus Muafik menggeleng pelan, aku ora pengin nantang sopo-sopo, le. Aku mung pengin ngelingke, nek kowe terus nganggo jenenge para wali kanggo nakuti wong, aku ora bakal meneng wae. Kata-kata itu meluncur seperti angin, lembut tapi menghantam tepat di dada raga. Pasar menjadi begitu sunyi sehingga langkah seekor ayam pun terdengar jelas. Semua orang tahu, momen ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan di balik ketenangan Gus Muafik, ada ketegasan yang membuat semua orang sadar. Konflik ini tidak bisa dihindari. Pasar Wage pada hari itu terasa lebih padat dari biasanya. Orang-orang berkerumun, membentuk lingkaran lebar di depan deretan kios pakaian. Di tengah kerumunan itu, sang preman, yang menamai dirinya Sahdan Al-Balagi, kembali melantunkan syair-syair yang ia klaim sebagai warisan Wali Songo. Suaranya lantang, namun nadanya lebih mirip teriakan ketimbang lantunan. Banyak yang menutup telinga, tetapi tak ada yang berani menegur. Semua tahu reputasinya, kasar, suka memeras, dan gemar memutarbalikkan ajaran agama demi kepentingan pribadi. Beberapa pedagang, yang minggu lalu sempat ditolong Gus Muafik dari pemalakan Sahdan, memandang ke arah musala kecil di ujung pasar. Mereka berharap kiai nyentrik itu muncul lagi. Namun pagi itu, musala tampak sepi. Belum ada tanda-tanda Gus Muafik datang. Sahdan semakin menjadi-jadi. Ia menabuh ember bekas seperti beduk, lalu berteriak, ini syair asli peninggalan Sunan Bonang. Kalian harus hormat pada pewarisnya. Padahal semua orang tahu, syair yang ia bacakan itu tidak lebih dari rangkaian kata yang ia karang sendiri, penuh ancaman halus kepada para pedagang agar memberi uang hormat. Sementara itu, di kejauhan, Gus Muafik baru saja turun dari ojek pasar. Ia membawa tas kain berisi kitab dan beberapa jajanan pasar yang dibelinya untuk santri. Ketika mendengar suara gaduh dari arah kios pakaian, ia mengerutkan dahi. Loh, kok rame meneh? Kae mesti ulah mas-mas syair palsu kuwi, gumamnya sembari tersenyum miring. Beberapa ibu-ibu langsung mendekat begitu melihat beliau. Gus, niki lo, Sahdan makin ngawur. Katanya tadi mau bikin ritual pasar kalau tidak ada yang memberi uang. Gus Muafik melepas sandalnya, menaruh tasnya pelan-pelan, dan menatap ke titik kerumunan. Yo wis, ndang tak delok sik. Nek syair kok digawe alat nakut-nakuti, kuwi wes kebangetan. Ketika beliau berjalan mendekat, kerumunan mulai bergerak memberi jalan.
Suasana yang tadinya riuh seketika berubah menjadi lebih tenang. Banyak pedagang merasa lega, seolah bala bantuan akhirnya datang. Sahdan, yang sedang berdiri di atas meja dagangan bekas, langsung menghentikan aksinya ketika melihat sosok Gus Muafik. "Heh, iki guru pasar sing kemarin sok ngatur itu toh," katanya dengan nada merendahkan, meski jelas terlihat ketegangannya. Gus Muafik tersenyum santai. "Mas, turun sek, nek lantunanmu bener warisan Wali Songo, ayo tak cocok ke karo kitab asli. Nanti kalau salah, jenengan sing kudu istighfar." Kerumunan langsung bergemuruh kecil. Tantangan itu bukan sekadar ajakan berdiskusi, itu seruan halus bahwa Gus Muafik tahu apa yang sedang dipalsukan Sahdan. Sahdan turun dengan berat hati, namun tetap mencoba mempertahankan wibawa. "Aku, pewaris syair, bukan pembaca kitab. Ilmu itu ngalir lewat mimpi." Gus Muafik tertawa kecil. "Yo iso wae, tapi nek mimpi kok isin nyuruh-nyuruh wong bayar, kuwi dudu warisan wali. Kuwi warisan rasa lapar." Orang-orang menahan tawa. Beberapa bahkan memalingkan wajah agar tidak terlihat terlalu gembira. Sahdan mulai tersinggung dan menghentakkan kakinya. "Kiai, ojo sembrono, kulo iki duwe karomah. Kulo iki penerus para wali." Gus Muafik mengangguk pelan, tetap tenang. "Mas, nek bener penerus wali, mestin sampeyan jaga wong pasar, dudu nakut-nakuti. Syair itu untuk meneduhkan hati, bukan meresahkan." Ucapan itu langsung memukul kesadaran banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, Sahdan kehilangan kata-kata. Ia hendak merespons, namun suaranya tercekat. Aura Gus Muafik yang teduh namun tegas membuat dada Sahdan terasa sempit, pertanda bahwa kebohongannya mulai terpojok. Kerumunan menunggu, situasi menegang, dan disitulah bab selanjutnya akan berkembang, ketika antara syair palsu dan kebenaran ajaran yang sejati akhirnya bertabrakan. Kerumunan pasar semakin rapat. Orang-orang menahan napas ketika melihat Sahdan dan Gus Muafik berdiri saling berhadapan. Ketegangan yang terasa bukan lagi sekadar keributan pasar biasa, melainkan benturan dua sosok, satu yang mengaku penerus wali, satu lagi yang benar-benar memahami ajaran para wali. Mata banyak orang tertuju pada Gus Muafik, berharap beliau mampu menertibkan situasi. Sahdan mencoba memecah ketegangan dengan berteriak, "Kiai, kulo bakal buktekne, yen pancen jenengan ngerti syair para wali, ayo duweke. Jenengan lantunkan siji wae, sing asli warisan Wali Songo." Ia menyilangkan tangan, seolah yakin Gus Muafik tidak akan mampu menantangnya. Gus Muafik tersenyum. Ia merapikan sorbannya lalu berkata pelan, "Mas, syair para wali itu bukan alat pamer kehebatan. Syair itu lahir dari cinta, bukan dari ancaman. Tapi ben ora penasaran, tak kasih sedikit contoh." Suaranya lembut, namun mantap, dan kerumunan langsung diam. Beliau lalu melantunkan bait singkat karya Sunan Bonang. Lantunannya pelan, namun getarannya menyayat dada siapapun yang mendengarnya. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, hanya keheningan pasar yang dipenuhi keteduhan. Bahkan angin pasar terasa berhenti sejenak. Sahdan terdiam, bukan karena syair itu asing, tapi karena ia tahu ia tidak mampu menirukan kedalaman makna yang dibawanya. Wajahnya memucat, namun ia mencoba menutupi rasa gentar dengan teriakan kasar. "Kiai, suara panjenengan apik. Tapi iki pasar, wong-wong kudu ngerti siapa sing paling kuat." Gus Muafik menatapnya dengan mata datar, penuh iba. "Mas, kok ise wae ngomong soal kuat? Wali Songo kuat bukan karena otot, tapi karena akhlak. Nek jenengan ngaku penerus, mestin akhlake sing diwarisne dulu." Ucapan itu menohok lebih dalam daripada tamparan. Sahdan mendengus dan melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke Gus Muafik. "Aku iki duwe ajian, Kiai. Ajianku iki ison dede logam, opo meneh mung delok Kiai pasar." Ia memukul dadanya sendiri, seolah membuktikan kekebalannya. Orang-orang mulai mundur beberapa langkah. Mereka tahu Sahdan memiliki beberapa trik kekebalan yang pernah ia pamerkan, meski tidak jelas apakah itu ilmu sungguhan atau sekadar pertunjukan pasar. Ketika ia mendekat, ekspresinya berubah liar. "Wes, nek Kiai bener, coba sentuh aku. Nggak bakal mempan," teriak Sahdan dengan suara menggema. Gus Muafik menurunkan tangan, menahan tawa. "Mas, nek aku nyentuh awakmu, sing kelakon dudu kekebalanmu pecah. Tapi awakmu sing sadar yen awakmu mung kesel gawe ancaman. Ojo maksa, nyoba wae," sahut Sahdan, sudah kehilangan kendali. Dalam satu langkah ringan, Gus Muafik mendekat. Dengan gerakan sederhana penuh kehati-hatian,
beliau menepuk bahu Sahdan. Hanya tepukan, ringan, perlahan, bahkan jauh dari kata menyerang. Namun detik setelah tepukan itu, tubuh Sahdan bergemetar. Nafasnya memburu. Ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, seolah seluruh tenaga yang ia pamerkan tadi lenyap begitu saja. Kerumunan menahan napas, tidak percaya dengan apa yang disaksikan. Gus Muafik menghela napas panjang. Mas, sing tak sentuh kuwi bukan kekebalanmu. Sing tak sentuh kuwi hatimu sing wis suwe capek pura-pura kuat. Ning ojo kuwatir, wong sing salah langkah ise iso bali, asal wani ngaku. Sahdan menunduk, tak mampu menatap siapapun. Ia menggigit bibir, menahan rasa malu bercampur kejut. Pasar yang biasanya ia kuasai kini seolah berubah menjadi cermin besar yang memantulkan kesombongannya sendiri. Dan di tengah keheningan itu, bab selanjutnya akan membawa perubahan besar, bukan hanya bagi pasar, tetapi bagi Sahdan sendiri. Keheningan pasar setelah tubuh Sahdan melemah terasa seperti selimut yang menekan udara. Para pedagang saling berbisik, tak percaya bahwa preman yang selama ini membuat mereka resah bisa dibuat tak berdaya hanya dengan satu sentuhan ringan. Namun bukan sentuhannya yang membuat Sahdan goyah, melainkan kata-kata yang menelanjangi kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun. Gus Muafik berdiri di sisi Sahdan yang perlahan terduduk di atas lantai pasar. Beliau tidak menunjukkan kemenangan atau kesenangan, hanya rasa prihatin. Mas, urip ki ora kudu menang-menangan. Wong sing duwe lebih kudu ngrewangi, dudu ngerebut hak wong liya. Sahdan terengah. Tangannya mencari pegangan, namun tak menemukan apapun kecuali kehampaan yang ia bangun sendiri. Selama ini ia merasa dihormati, padahal yang ia dapat hanyalah ketakutan. Ketika itu semua runtuh, ia baru sadar betapa rapuhnya dirinya. Beberapa pedagang maju mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Bukan karena takut pada Sahdan lagi, melainkan karena mereka ingin melihat apakah ia benar-benar berubah. Mereka memandang Gus Muafik sebagai poros kejadian, menunggu apa yang akan beliau lakukan berikutnya. Gus Muafik berjongkok, merendahkan tubuh agar setara dengan Sahdan. Mas, nek jenengan terus-terusan nganggo nama wali kanggo nakut-nakuti wong, kuwi dosa sing abot. Wali songo iku ora seneng nek namane digawe alat gawe ngetuni wong. Sahdan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, suara kasarnya berubah menjadi lirih. Aku mumpengin dihormati, Yai. Mumpengin ana sing nganggep aku iki penting. Gus Muafik tersenyum lembut. Mono kok carane ngetuni wong. Hormat iku dudu warisan sing iso sampeyan paksa. Hormat iku olehne wong sing atin becik lan tumindake bener. Beberapa ibu-ibu mulai terisak, tersentuh dengan perubahan kecil yang muncul dari tubuh Sahdan yang kini gemetaran. Mereka tidak menyangka preman sekeras itu menyimpan perasaan sekesepian itu. Sahdan menggigit bibir. Aku tidak di preman mergo ora ana sing ngajari. Ora ana sing nuntun. Aku sino syair-syair kuwi saka wong ora jelas, aku pikir kuwi bener. Gus Muafik menepuk pundaknya pelan. Salahmu dudu mergo ora ngerti. Salahmu mergo ngeyel. Ning wong ngeyel isih iso didandani nek atin gelem buka. Kerumunan mulai melihat perubahan itu sebagai titik balik. Suara-suara kecil mulai muncul, ada yang mengusulkan agar Sahdan diberi kesempatan, ada yang masih takut jika ia kembali berulah. Namun atmosfernya sudah berbeda, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi ancaman. Sahdan menunduk dalam, suaranya pecah. Yai, aku kudu piye? Aku isin. Gus Muafik berdiri, lalu mengulurkan tangan. Isin iku tanda yen jenengan isih duwe ati. Nek gelem, ayo melu aku. Ngaji, moco syair sing bener, ngerti maknane. Baru jenengan iso ngerti kekuatane ati sing nyoto. Kerumunan terdiam. Kata-kata itu seperti memberikan jembatan baru, bukan hanya untuk memperbaiki Sahdan, tapi untuk menghapus ketakutan yang menahun di pasar itu. Dengan langkah gemetar, Sahdan meraih tangan Gus Muafik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak lahir dari ancaman atau tipu muslihat, tapi dari bimbingan yang tulus. Dan saat itulah, bab berikutnya menanti, ketika perubahan benar-benar dimulai, bukan lagi sebagai preman, tetapi sebagai seseorang yang mulai memahami arah hidupnya. Selepas insiden itu, pasar Wage perlahan kembali hidup. Namun suasana yang tersisa masih menyimpan keheningan yang berbeda, semacam kelegaan bercampur harapan baru. Pedagang-pedagang yang biasanya menunduk ketika Sahdan lewat kini memberanikan diri mengangkat wajah. Mereka masih waspada, tentu saja, tapi sudah tidak takut seperti sebelumnya.
Gus Muafik berjalan perlahan di samping Sahdan, yang langkahnya masih goyah. Para pedagang memandang keduanya, dan beberapa di antara mereka mengangguk hormat pada sang kiai. Gus Muafik membalas senyum mereka, sementara Sahdan hanya bisa menunduk dalam-dalam, malu menatap wajah orang-orang yang pernah ia sakiti. "Kita ke musala sik, Mas," kata Gus Muafik lembut. "Ojo langsung mikir sing abot-abot. Sing penting atimu iso tenang disek." Sahdan mengangguk pelan. "Yai, aku ora pantes melebu musala. Tanganku iki wis akeh gawe rusuh. Kaki iki wes adoh saka jalan sing bener." Gus Muafik tertawa kecil. "Lah justru kuwi gunane musala. Nek sing masuk mung wong sing resik kabeh, terus wong kotor kudu melu neng endi. Sing penting jenengan gelem bali, wis cukup." Ucapan itu membuat dada Sahdan sesak, bukan karena marah, tapi karena perasaan diterima yang belum pernah ia rasakan. Sepanjang hidup, ia selalu ditolak, dijauhi, atau ditakuti. Tidak ada yang mau memintanya memperbaiki diri, sampai hari ini. Ketika mereka tiba di musala kecil ujung pasar, beberapa pedagang yang sedang istirahat langsung menyingkir memberi ruang. Mereka terkejut ketika melihat Sahdan masuk bersama Gus Muafik. Beberapa bahkan tak percaya bahwa preman yang dulu sering menggebrak meja dagangan itu kini berjalan dengan wajah tertunduk seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Di dalam musala, Gus Muafik duduk bersila dan memberi isyarat agar Sahdan melakukan hal yang sama. "Mas, ngaji kuwi ora kudu langsung pinter. Kita mulai saka sing gampang wae. Ojo mikir dadi wali sik. Mikir dadi wong apik disek wae." Sahdan tertawa getir. "Aku dadi wong apik wae wes Angel, Yai." "Enggak, sing Angel kuwi niatmu wae. Nek wis niat, Allah sing ngegampangke," jawab Gus Muafik sambil tersenyum. Mereka mulai dari hal paling sederhana, istighfar. Gus Muafik memandu dengan lirih, sementara Sahdan mengikuti pelan-pelan. Setiap kata seperti mengetuk pintu hatinya. Dan semakin lama ia melafalkannya, semakin terasa berat beban yang selama ini ia bawa. Di luar musala, beberapa pedagang mengintip dengan hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa ini semua bukan sandiwara. Namun ketika melihat Sahdan menangis pelan, bukan karena malu, tetapi karena tersentuh, mereka mulai percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Setelah beberapa saat, Gus Muafik berkata, "Mas, besok sore jenengan melu aku ngaji maneh." "Kudu rutin, wong sing atin remuk kuwi sering butuh ditemani." Sahdan mengangguk, matanya masih sembab. "Yai, matur nuwun, aku orang ngerti carane mbales." "Bales, gampang," jawab Gus Muafik sambil berdiri lalu menepuk bahu Sahdan. "Ojo gawe rusuh meneh. Kuwi wae kado sing paling larang kanggo pasar iki." Sahdan tersenyum samar, senyum yang mungkin pertama kalinya terlihat sejak bertahun-tahun. Di luar musala, cahaya matahari sore menyusup masuk, seolah membawa isyarat bahwa hidupnya benar-benar memasuki babak baru. Dan dari sinilah, bab terakhir akan memunculkan perubahan yang lebih besar, ketika Sahdan membuktikan bahwa dirinya bukan lagi preman pasar, melainkan seseorang yang mulai menemukan jati dirinya.